Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, dan juga baru saja kita laksanakan di antara kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah, yang ini merupakan amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu salat 5 waktu, ya. Dan di antara salat 5 waktu tersebut ini para ulama ada yang mengatakan bahwasanya yang paling afdalnya adalah salat subuh, ya. Yang paling afdal dari salat 5 waktu adalah salat subuh, ya. Memang ada juga yang mengatakan yang afdal yaitu salat asar, ya, karena dua salat ini terkadang disebutkan tersendiri di dalam hadis maupun dalam Al-Quran, ya. Oleh karenanya dua salat ini merupakan salat yang paling utama, ya. Bahkan dalam sebuah hadis menggabungkan antara salat subuh dengan salat asar, bahwasanya malaikat itu senantiasa bergantian, ya, malaikat yang pagi hari dan juga siang hari atau sore harinya itu saling bergantian untuk melaporkan amalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya. Akan tapi dua malaikat yang yata'aqabuna fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya malaikat yang bergantian di antara kalian, artinya yang mencatat amal kemudian melaporkan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saling bergantian dan mereka itu berkumpul di satu waktu, ya, yaitu waktu subuh dan waktu asar, ya. Jadi malaikat yang berjaga melaporkan amalan-amalan hamba, yaitu para manusia, itu bergantian, tapi ketika di waktu subuh dan di waktu asar mereka berkumpul, ya. Kemudian setelah menunaikan sholat subuh dan sholat asar, maka malaikat tersebut naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, dalam keadaan apa engkau tinggalkan hambaku, ya. Maka para malaikat yang waktu itu menyaksikan sholat subuh dan juga sholat asar,
mereka senantiasa mengatakan taraktuhum wa hum yusallun, ya, kami atau taraknahum wa hum yusallun, kami meninggalkan mereka hamba-hambamu ya Allah dalam keadaan mereka sedang sholat subuh. Ya, ketika di waktu asar juga seperti itu, taraknahum wa hum yusallun, kami meninggalkan mereka yaitu hamba-hambamu itu dalam keadaan sholat asar. Ya, ini ketika seorang melaksanakan sholat subuh dan asar, itu khususnya bagi laki-laki, yaitu di masjid secara berjamaah, karena para malaikat itu ikut, ya, di waktu subuh dan sholat asar itu ikut berjamaah di situ menyaksikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia itu sedang melaksanakan sholat. Maka ini merupakan keutamaan tersendiri bagi sholat subuh maupun sholat asar, sampai-sampai para ulama berselisih atau berbeda pendapat manakah yang paling utama antara sholat subuh dengan sholat asar. Tapi kedua-duanya ala kulli hal memiliki keutamaan tersendiri dan memiliki fadilah-fadilah yang amat besar. Mudah-mudahan sholat subuh kita pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala terima dengan memberikan balasan yang lebih baik lagi. Allahumma amin. Baik, kemudian kita lanjutkan setelah sholat subuh ini, yaitu sebagaimana biasa kita membahas syarah masail jahiliyah, yaitu penjelasan tentang perkara-perkara jahiliyah yang wajib kita ketahui sehingga kita bisa menjauhinya. Kita masuk pada al-mas'alatu al-hadiyatu wa sab'un, perkara jahiliyah yang ke-71. Tarkuhum ma aujaballahu alaihim min babil wara'. Di antara perangai orang-orang jahiliyah yaitu mereka meninggalkan apa yang Allah wajibkan kepada mereka dengan alasan al-wara', dengan alasan kesolehan, ya. Jadi mereka ketika Allah mewajibkan sesuatu, mereka tinggalkan dengan alasan ini demi kesolehan, ini justru demi dalam rangka agar semakin soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan cara yang bertentangan justru, ya. Tarkuhumul wajiba wara'an. Jadi mereka meninggalkan kewajiban dengan alasan kesolehan, ya. Biar tampak soleh, semakin soleh, tapi dengan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay yataqarrabuna ila Allah bitarkil wajib, yaitu mereka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan meninggalkan kewajiban. Mithlul wuqufi bi Muzdalifah, ya, semisal contoh ini sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu mereka wukuf ketika haji, ya, itu di Muzdalifah, ya, yang harusnya di mana Pak? Wukufnya di Arafah, ya, di Arafah, tapi mereka tidak mau wukuf di Arafah, ya, dengan alasan harusnya di sini di Muzdalifah, karena Muzdalifah itu masih sekitaran tanah haram, masuk tanah haram. Kalau di Arafah itu kan keluar dari tanah haram, ya. Masa hajinya di Arafah di tanah haram, wukufnya yang merupakan ini juga rukun dalam ibadah haji, masa keluar lagi, ya, nanti balik lagi, ya. Itu mereka yang mereka fikirkan, artinya diakali. Mereka memikirkan syariat itu dengan akal. Nah, kalau seperti ini nggak cocok lah. Masa prosesinya di tanah haram, kemudian puncak-puncaknya wukuf itu harus keluar dari tanah haram, yaitu di Arafah, padang Arafah, ya. Badalul wuqufi bi Arafata, itu sebagai pengganti wukuf di
Arafah. Yaz'umuna annahu wara'un. Mereka menganggap dengan mengganti wukuf yang harusnya di Arafah kemudian diganti di Muzdalifah, yaitu sebelum Arafah, mereka menganggap itu adalah kesolehan, ya, menurut akal mereka, ya, harusnya kan seperti ini, ya, diakali, ya, li'annahum ahlul haram wala yakhrujuna ila Arafata li'annaha minal hil. Karena mereka beralasan apa? Mereka itu kan orang-orang tanah haram, ya, dan mereka tidak keluar ke Arafah. Karena apa? Karena Arafah itu adalah tanah halal, bukan masuk kategori tanah haram lagi, ya. Jadi di Makkah itu tidak semua, ya, wilayah Makkah itu semuanya tanah haram, enggak, ya. Ada batasnya di sana, ya. Ada batasan-batasan mana tanah haram, mana tanah halal, ya. Adapun tanah halal itu termasuk di Arafah yang itu digunakan untuk prosesi puncak manasik haji, ya, yaitu wukuf di Arafah. Jadi memang keluar dulu, ya. Bagi yang berhaji ketika wukuf, ya, di Arafah, maka di tanggal 9 itu mereka harus keluar, ya, keluar menuju Arafah, kemudian menetap di Arafah, kemudian nanti balik lagi baru, ya. Adapun orang-orang jahiliyah zaman dahulu tidak mau ke Arafah karena mereka ini gimana prosesi haji, ya, prosesi haji sudah di tanah haram kok suruh keluar lagi, ya, mereka nggak mau, ya, walaupun itu perintah dari Allah dan Rasulnya, ya. Fahum yatrukuna al-haqqa tawarru'an. Mereka meninggalkan itu, meninggalkan yang hak tersebut, yang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan alasan tawarru'an, ya, agar semakin tampak wara, tampak soleh, ya. Wa hadza min amal jahiliyah, dan ini merupakan amalan orang-orang jahiliyah. Nas'alullah al-afiyah, ya. Wa kadzalika man tarakahumul haqqa tawarru'an. Demikian juga ketika ada orang yang meninggalkan kebenaran dengan alasan agar semakin soleh. Annahum yatufuna bil baiti uratan, yaitu ketika mereka meninggalkan tawaf ke Baitullah Ka'bah dalam keadaan telanjang, ya. Ini alasan mereka juga sama, ya, tawadu, ya, merendah di hadapan Allah, makanya mereka telanjang, ya. Wa yatrukuna sitral aurati, dan mereka meninggalkan dari menutup aurat, ya, alladzi huwal haq, yang mana menutup aurat ketika tawaf itu adalah satu kebenaran. Karena tawaf itu ibaratnya sholat. Tawaf itu juga butuh wudu, ya, sebagaimana sholat. Sholat juga tidak sah kalau seorang itu tidak menutup aurat, padahal dia mampu menutup aurat, ya. Maka demikian juga tawaf tidak boleh dengan membuka aurat apalagi telanjang. Min babil wara', mereka beralasan itu karena bentuk kesolehan, ya, bentuk perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu jelas melarang, jelas melanggar apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan, yaitu dengan menutup aurat. Yaquluna la natufu bi thiyabin asaynallaha fiha. Ya, mereka beralasan, kayaknya alasannya masuk akal, ya. Kami itu tawaf dengan baju, dengan pakaian yang sehari-hari kami buat bermaksiat, membuat kesalahan di hadapan Allah, itu nggak pantas, ya. Itu nggak pantas kata mereka, ya. Jadi mereka itu mengakui, saya itu penuh dosa, saya itu setiap hari melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kami tawaf itu ya nggak pantas lah kalau pakai baju
yang sehari-hari untuk maksiat kepada Allah, makanya baju ditanggalkan, tidak dipakai, ya, bertelanjang agar pikiran mereka agar bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak memakai baju sedikit pun yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan mereka. Kayaknya masuk akal ya. Ya. Tapi agama ini bukan dengan akal-akalan, ya. Agama ini apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang terbaik, ya. Walaupun akal itu terkadang tidak menyetujuinya, ya. Artinya kayaknya kok nggak pas kalau secara akal. Tapi karena itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, laksanakan perintah tersebut, maka itu yang terbaik, ya. Wa kadzalika kullu man taraka syai'an minal ibadati tawarru'an. Demikian juga setiap orang yang meninggalkan sesuatu dari ibadah tawarru'an karena menganggap itu suatu kesolehan, kewaraan. Kaman la yatasaddaqu wa la yusalli ma'al jamaah fil masjid khasyatar riya' was sum'ah. Sebagaimana orang yang meninggalkan sedekah, tidak mau sedekah dan tidak mau sholat jamaah di masjid. Kenapa? Alasannya khasyatar riya wa sum'ah, takut riya, takut sum'ah. Diajak pergi ke masjid, ayo Pak, ke masjid, ya. Ke masjid itu kan kewajiban bagi laki-laki, sholat 5 waktu. Enggak lah, saya takut riya, saya tak sholat di rumah saja, ya. Biar semua orang nggak tahu, ya, biar saya antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya. Ini enggak pas seperti ini, ya. Alasannya benar, alasannya namanya riya itu harus ditakuti, ya benar, ya. Karena riya itu salah satu bentuk kesyirikan, walaupun itu syirik kecil tapi dosanya besar, ya, dan menggugurkan amalan. Jadi seorang beramal memperbagus amalnya agar supaya dilihat manusia, agar dilihat selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya riya, ya. Amalannya bisa hapus, ya. Tapi alasan ini tidak pas kalau untuk diutarakan alasan tersebut karena takut riya untuk meninggalkan kewajiban, untuk meninggalkan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan wajib bagi laki-laki. Kemudian orang mengatakan saya nggak mau sholat jamaah karena takut riya, ini nggak pas, berarti bertentangan, ya. Maka solusinya gimana lah? Nanti namanya hati itu kan bisa saja satu waktu ingin dilihat manusia, pergi ke masjid, ya. Maka solusinya bukan tinggalkan syariatnya, tetap jalankan syariatnya dan terus mengobati apa yang muncul dari hati kita, yaitu rasa riya tersebut, ya. Dan di antara cara yang ampuh untuk meninggalkan riya itu diantaranya apa? Membiasakan amal, ya. Karena kebanyakan riya itu muncul dikarenakan dia tidak terbiasa melakukan amal tersebut, ya, dikarenakan nggak biasa melakukan amal tersebut. Coba kalau dia sudah biasa sedekah, sudah biasa sholat, ya, maka insya Allah, ya, ini lebih bisa terjaga karena sudah terbiasa. Dia sudah nggak peduli lagi dengan penglihatan manusia, mau omongan manusia, pujian manusia, sudah nggak peduli lagi karena sudah terbiasa. Sebagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan keseharian, ya. Orang kalau biasanya kerja, misalnya setiap harinya kerja, pedagang misalnya, ya, mungkin dia dorong gerobak. Awal-awal mungkin dia malu, tapi kalau sudah terbiasa cuek saja, ya. Maka seperti itulah kita mengobati riya itu, diantaranya seperti itu. Orang kalau belum terbiasa bersedekah, biasanya dia akan banyak godaan, ya, ingin dipuji, ingin dilihat, ya, dan lain sebagainya.
Tapi kalau sudah terbiasa, nanti insya Allah akan menjadi satu kebiasaan dan dia sudah tidak peduli lagi dengan apa yang dilihat oleh manusia, tidak peduli lagi dengan pujian manusia. Yang dia pedulikan hanya penglihatan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka alasan seperti ini kalau hanya untuk alasannya meninggalkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan. Dan ini seperti orang-orang jahiliyah, ya, tidak mau menutup aurat karena alasannya pakaiannya yang digunakan tersebut adalah pakaian yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama sami'na an ba'dihim, ini sebagaimana yang kami dengar dari sebagian mereka, ya, yaitu yang beralasan tidak mau sholat, tidak mau sedekah karena riya. Aw la yatlubul ilma aw ghairu dzalika min tarkil ibadatin khasyatar riya, ya, atau ketika seorang tidak mau belajar atau beramal dengan amalan-amalan soleh lainnya dari ibadah-ibadah yang ada karena takut riya, ya. Jadi ini alasan yang tidak dibenarkan, dan justru alasan seperti ini adalah sebagaimana yang diutarakan oleh orang-orang jahiliyah dan seharusnya kita tinggalkan, ya. Boleh seorang beralasan dengan alasan-alasan takut riya, takut sum'ah, takut amalannya batal, tapi jangan sampai dengan alasan tersebut dia meninggalkan ibadah, ya. Dia meninggalkan ibadah, apalagi ibadah itu adalah satu hal yang wajib hukumnya, ya. Taib. Di sini ada sedikit catatan kaki di sini tentang masalah tawafnya orang-orang jahiliyah, ya, dalam keadaan telanjang. Dikisahkan, yaitu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Urwah, ya, seorang sahabat pernah mengatakan, kana an-nasu yatufuna fil jahiliyah uratan ilal humsa, bahwasanya dahulu manusia itu tawaf di zaman jahiliyah itu dalam keadaan telanjang, illal humsa, kecuali al-humsa. Al-humsu Quraisyun wa ma wulidat. Al-humsu itu adalah orang-orang Quraisy, keturunan Quraisy dan keturunannya, yaitu yang dilahirkan dari Quraisy tersebut. Wa kanatil humsu yahtasibuna 'ala an-nasi yu'ti ar-rajula ath-thiyaba yatufu fiha wa yu'til mar'atul mar'ata ath-thiyaba tatufu fiha. Maka orang-orang keturunan Quraisy ini mereka meminta kepada manusia yang lainnya agar supaya seorang laki-laki itu meminjamkan atau memberikan bajunya kepada laki yang lain agar laki-laki yang mau tawaf itu bisa tawaf dengan baju tersebut. Jadi bukan dengan baju yang dia masuk ke tanah haram, artinya ke Makkah untuk tawaf, ya. Ini keyakinan orang-orang Quraisy pada waktu itu, ya. Dan juga mereka menginginkan agar supaya yang perempuan begitu juga meminjamkan bajunya kepada perempuan yang baru datang untuk tawaf agar dia tawaf dengan baju tersebut, baju yang baru artinya. Faman lam yu'tihi al-humsu tawafa bil baiti uryanan. Maka ketika tidak didapati orang Quraisy yang mau memberikan baju kepada orang yang baru datang agar tawaf dengan baju yang diberikan tersebut, maka orang yang datang tersebut harus tawaf dalam keadaan telanjang, enggak boleh dengan pakaian yang ia bawa dari luar, ya, karena itu pakaian yang habis digunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya penuh dengan noda-noda dosa, katanya seperti itu, ya. Maka wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an la yatufa bil baiti uryanan
au uryanun. Maka Nabi SAW memerintahkan agar tidak tawaf seseorang itu di Ka'bah, di sekitar Ka'bah dalam keadaan telanjang. Ini terjadi di tahun 9, ya, ketika Nabi SAW menyuruh Abu Bakar, kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma untuk melaksanakan ibadah haji pertama kali yang dilakukan kaum muslimin, sekaligus mengumumkan tentang aturan-aturan haji, ya, salah satunya melarang untuk tawaf dalam keadaan telanjang, ya. Adapun Rasulullah SAW itu melaksanakan haji di tahun ke-10-nya, ya. Jadi sebelum Rasulullah SAW ini, beliau alaihissalam sudah memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Ali bin Abi Thalib untuk melakukan ibadah haji, memimpin kaum muslimin dan sekaligus mengumumkan aturan-aturan tentang ibadah haji, ya. Baik. Kemudian kita masuk selanjutnya, al-mas'alatani ats-tsaniyah wa sab'un wa tsalitsah wa sab'un. Perkara jahiliyah yang ke-72 dan 73. Dua masalah sekaligus di sini dijadikan satu pembahasan. Taqarrubuhum ila Allah bi tarki at-thayyibat minar rizqi wa bi tarki zinah. Mereka meninggalkan, atau taqarrubuhum, yaitu mereka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan kebaikan-kebaikan dari rizki, artinya meninggalkan rizki yang baik, ya, dan dengan meninggalkan perhiasan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ritual ibadahnya mereka taqarrub kepada Allah, tapi caranya dengan meninggalkan hal-hal yang baik, rizki yang baik yang telah Allah halalkan. Mereka haramkan untuk diri mereka, kemudian meninggalkan perhiasan, ya, enggak mau berhias, ya, dan lain sebagainya dari hal-hal yang baik yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ta'abbuduhum bitarkit thayyibat minar rizqi wa tarkuz zinah fil libas. Mereka beribadah kepada Allah dengan meninggalkan rizki yang baik-baik, ya, dan meninggalkan berhias, ya, di dalam berpakaian. Ai taqarrubuhum ila Allah bi tarki at-tayyibati minar rizqi wa tarki libas zinah, yaitu mereka bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan hal-hal yang baik dari rizki yang Allah rizkikan dan meninggalkan memakai pakaian perhiasan, artinya memakai pakaian yang indah. Wa hadza indan nasara wa man syabahahum minas sufiyah al-muntasibina lil Islam. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan orang yang menyerupai mereka, yaitu menyerupai orang-orang Nasrani dari kalangan orang-orang sufi yang menisbatkan diri kepada Islam. Yatrukuna at-tayyibati ta'abbudan lillahi azza wajal. Mereka meninggalkan hal-hal yang baik dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Fala yatazawwajuna an-nisaa. Mereka tidak menikahi wanita. Ya, wanita itu kan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Bahkan Allah jadikan wanita itu sebagai pasangan bagi laki-laki. Ya, agar supaya laki-laki itu menjadi tenang, ya, dengan pasangannya tersebut. Tapi orang-orang ini, orang-orang Nasrani, ya, kemudian orang-orang sufi, ini dalam alasan, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadahnya lebih khusyuk, agar ibadahnya tidak terganggu, mereka enggak mau nikah. Ya, enggak mau nikah. Dan ini sampai sekarang kita lihat. Ya, dari kalangan orang-orang Nasrani sendiri ada segolongan tertentu dari mereka itu mengharamkan untuk menikah, ya. Wala ya'kuluna minat thayyibat, dan ada juga yang mereka tidak mau memakan sesuatu yang baik,
seperti mengharamkan daging, ya. Ada kan istilahnya puasa tapi khusus tidak makan daging, ya. Dalam rangka apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini tidak benar, ya. Berarti beribadah tapi dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menghalalkan kok. Kenapa dia mengharamkan? Ya. Kenapa dia tidak mau melakukan hal tersebut padahal itu halal, ya. Kalau alasan nikah nanti menyibukkan diri enggak bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah seorang sibuk dengan anak istrinya, main-main dengan istrinya saja itu nilainya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Rasulullah SAW menyatakan suapan yang disuapkan seorang suami kepada istrinya, ke mulut istrinya itu nilainya ibadah. Bahkan itu infak yang afdol, karena itu infak yang wajib, ya. Itu adalah infak yang wajib, ya. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah, ya. Dan kalian menggauli istri kalian, ya, berhubungan suami istri itu nilainya sedekah, ya. Makanya ketika Rasulullah SAW menyatakan hal demikian, para sahabat heran, ya Rasulullah, apakah kami mendatangi istri-istri kami itu nilainya sedekah, punya pahala, ya. Mereka heran, kok seperti itu bisa jadi pahala, ya. Maka Rasulullah menjawab dengan kiasan, dengan perbandingan. Maka Rasulullah mengatakan, bagaimana, ya, jika kalian atau ada seseorang yang meletakkan, ya, kemaluannya kepada sesuatu yang haram, artinya dia berzina, bukan kepada sesuatu yang halal, apakah dia akan mendapatkan dosa? Maka para sahabat baru mikir, iya ya Rasulullah, kalau seperti itu dapat dosa. Demikian juga kata Rasulullah, ketika seorang itu meletakkan kemaluannya kepada sesuatu yang halal, ya, maka dia juga dapat pahala. Jadi keliru anggapan seorang yang fokus ibadah nggak nikah, ya. Malah justru nikah itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada sesuatu yang sia-sia, sendaguro itu yang bernilai ibadah kecuali permainannya dengan istrinya, ya. Maka ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yataqashafuna fil ma'akil wal masyarib wal malabis, dan mereka hidup ala kadarnya, artinya hidup sengsara, ya, kemudian serba kekurangan, dan ini disengaja, ya, di dalam makan, minum, berpakaian, ya. Dia mampu beli pakaian yang bagus tapi nggak mau, ya, maunya yang compang-camping, ya. Mampu membeli makanan-makanan yang bergizi, ya, yang bisa membantu menyehatkan badannya, tapi nggak mau, wis trimo sego uyah, padahal dite akeh, ya. Dalam rangka apa? Tawadhu, katanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka enggak seperti ini cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang dia tidak mampu, enggak ada masalah. Para sahabat dulu juga banyak orang yang tidak mampu, mereka pakai pakaian tambal-tambalan karena mereka enggak mampu. Tapi ketika mereka mampu, mereka juga pakai yang bagus. Rasulullah SAW juga demikian. Rasulullah itu ketika beliau punya baju yang bagus, beliau gunakan. Bahkan beliau punya pakaian tersendiri untuk menyambut tamu, untuk menyambut para utusan-utusan, ya, yang beliau khususkan, ya, agar supaya menghargai, ya, tamu yang datang, karena beliau mampu. Tapi ada kalanya beliau juga nggak mampu. Beliau alaihissalatu wassalam juga memakai baju yang ala kadarnya.
Jadi beliau pernah memakai baju yang bagus, juga pernah memakai baju ala kadarnya. Ya, karena itu memang sesuai kemampuan beliau. Karena kita tahu Rasulullah SAW itu kalau mempunyai harta, ya, itu nggak pernah harta tersebut menetap, ya, lama di sisi beliau alaihissalam. Ya, padahal beliau itu kalau mau mengumpulkan hartanya banyak, ya, jatahnya Rasulullah SAW itu khumus, ya, 1/5 dari harta rampasan perang. Bayangkan, ya, kalau harta rampasan perang itu dari negara yang kaya, maka itu 1/5-nya untuk Allah dan Rasulnya, ya. Tapi itu tidak bertahan lama, ya. Rasulullah senantiasa menginfakkan hartanya, ya, sampai nggak tersisa, ya. Makanya beliau ketika menyembelih binatang sembelihan itu terkadang sampai 100 ekor unta, ya. Tapi ketika nggak punya, beliau juga 1 ekor kambing, 2 ekor kambing, ya sudah, ya. Bahkan beliau alaihissalatu wassalam ketika menjelang wafat tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah masih ada harta, ya. Maka ketika ditunjukkan kepada Rasulullah SAW masih ada, ya, yaitu beberapa keping emas, ya. Maka Rasulullah mengatakan, bagaimana aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku masih memiliki ini, ya. Maka kemudian dibagi-bagikan, suruh bagikan sampai habis, ya, menjelang wafatnya beliau alaihissalatu wassalam. Bahkan pernah beliau sholat, kalau nggak salah sholat asar, beliau itu gelisah. Setelah selesai beliau lari ke rumah, ternyata di rumah masih ada sebongkah emas, ya, harta beliau, yang itu membuat beliau gelisah. Akhirnya langsung dibagikan seketika itu pula, ya. Makanya beliau kalau punya ya punya, kalau enggak ya enggak sama sekali. Makanya sampai 2 bulan pernah enggak ada istri-istrinya memasak sedikit pun. 2 bulan, bayangkan. Makanya cuma apa? Air putih sama kurma, ya. Bahkan satu ketika istri Nabi alaihissalatu wassalam Aisyah radhiyallahu anha itu ketika Rasulullah pergi, kemudian didatangi oleh seorang ibu dan 2 orang anaknya minta makan, ya. Karena memang di zaman dahulu kalau miskin, masya Allah, miskin sekali, enggak sebagaimana sekarang. Sekarang itu sak miskin-miskinnya masih bisa makan 3 kali. Kalau di zaman dahulu sampai minta, dan itu dibolehkan oleh syariat, ya, minta untuk makan. Dan Aisyah kemudian mencari-cari di rumahnya, gak ada sedikit pun makanan kecuali hanya 1 kurma. Dalam riwayat lain 3 kurma. Cuma itu tok yang didapati. Itu rumah Nabi, rumah manusia terbaik, rumah orang yang paling Allah cintai di atas muka bumi ini, ya. Gak ada sesuatu kecuali hanya itu, 1 sampai 3 butir kurma. Kemudian sama Aisyah radhiyallahu anha dikasihkan itu, ya, dikasihkan dan kemudian dimakanlah oleh seorang ibu dan 2 orang anaknya tersebut, ya. Dan bahkan ketika ibunya ini mau makan jatahnya, ini anaknya masih minta, akhirnya diberikan lagi kepada anaknya, ibunya nggak makan, ya. Dari sini menakjubkan, Aisyah menakjubkan, yang minta ini juga menakjubkan, ya. Aisyah menakjubkan, kenapa? Sudah di rumahnya nggak ada apa-apa masih dikasihkan, ya. Kalau kita mungkin masih punya beras 1 kilo saja, tetangga mau pinjem, duwe 1 kilo mung tak nggo dhewe, ya. Padahal pinjem, kok tak ijoli,
Wah, meh tak liwet dewi. Aisyah enggak kepikiran Aisyah nanti tak makan sendiri sama Nabi, ya. Enggak, tapi Aisyah langsung berikan. Ya. Si ibu ini pun menakjubkan, ya, sampai Aisyah heran. Sudah satu-satu, kemudian ibunya satu, masih anak yang ngerengek, dibagi dua lagi. Dikasihkan sampai ketika Nabi SAW datang, Aisyah bercerita betapa menakjubkan orang yang tadi datang meminta, ya. Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya kedua anak tersebut akan menjadi sitar, akan menjadi penghalang dari api neraka bagi ibunya tersebut. Artinya anak tersebut menjadi satu amal soleh, ya, bagi ibu tersebut yang mengakibatkan terhalangnya orang tua tersebut dari api neraka, ya. Maka ini pelajaran, ya, bagi kita bahwasanya boleh kita ketika ada itu makan, ya makan sepantasnya, minum sepantasnya, berpakaian juga sepantasnya, ya. Tidak harus memaksakan diri tampil acak-acakan, tampil seadanya. Kalau mampu tampil dengan sebaiknya, ya. Tapi jangan sampai israf, jangan sampai berlebihan, ya. Jadi pertengahan, ya. Tapi kalau memang nggak mampu, nggak ada masalah. Pakai baju tambal-tambalan, memang nggak mampu, ya. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Yas'umuna anna hadza ibadatan lillah. Mereka menyangka dengan makan seadanya, minum seadanya, ya, pakai pakaian yang compang-camping, itu mereka menyangka itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza qala ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizqi. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-36. Ya, 32. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan, ya, bagi hamba-hambanya, dan juga kebaikan-kebaikan daripada rizki tersebut, ya. Artinya Allah ingin membantah, ya, bagi orang yang mengharamkan rizki yang baik tersebut, perhiasan yang telah Allah keluarkan untuk hambanya tersebut, ya. Siapa yang mengharamkan? Apa dalilnya, ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-87, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, ya. Wa kadzalika harramu ba'dha bahimatil an'am. Demikian juga mereka mengharamkan sebagian binatang ternak. Wallahu qad abaha bahimatan an'am. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan binatang ternak tersebut. Faqala uhillat lakum bahimatul an'am, ya. Dalam surah Al-Maidah ayat pertama Allah telah menyatakan telah dihalalkan bagi kalian binatang ternak. Faharramu ba'dha bahimatil an'am min ajli asnamihim. Maka mereka mengharamkan binatang ternak dikarenakan sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu patung-patung mereka, ya, berhala-berhala mereka, ya. Makanya ada yang mengharamkan sapi, ya, bahkan menganggap sapi itu sebagai sesembahannya, ya. Ini karena di dalam sapi itu ada Tuhan mereka, jadi nggak boleh disembelih, ya, nggak boleh dimakan. Ini ada hal semacam ini, dan ini jelas menyelisihi syariat, ya. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya,
Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang baik yang Allah telah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ini dalam surah Al-Maidah tadi, yaitu 87. Fatahrimu thayyibati min dini nasara war ruhban. Maka mengharamkan hal-hal yang baik itu termasuk agamanya orang-orang Nasrani dan para pendetanya. Wa min dinil jahiliyah, dan termasuk agama orang-orang jahiliyah. Wa man harrama halalan mujma'an, maka barang siapa yang mengharamkan hal yang halal secara ijma', yang kehalalan itu sudah disepakati. Seperti apa? Binatang ternak tadi. Binatang ternak itu kan sudah sepakat, ya, disepakati tentang kehalalannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan sendiri, uhillat lakum bahimatul an'am, ya. Telah disepakati ala hillihi irtadda an dinil Islam. Maka siapa yang mengharamkan hal tersebut, maka dia murtad dari agama Islam. Ya. Makanya hati-hati ketika seseorang itu ingin mengatakan ini halal, ini haram, maka lihat apakah itu sudah sesuai dengan apa yang memang Allah halalkan atau memang Allah haramkan, ya. Jangan sampai karena hawa nafsu sesuatu yang halal jadi haram, ya. Kita tetapkan tanpa dasar ilmu. Ya, ini kalau sampai diyakini oleh seorang yang beriman, orang muslim, ya, yang menghalal atau mengharamkan hal yang jelas halalnya, yang halalnya itu sudah disepakati, maka dia bisa murtad dari agama Islam. Fa idza adhafa ila dzalika i'tibaru hadza min at-ta'abbudi lillahi azza wajal, maka apabila dia sandarkan hal tersebut, yaitu mengharamkan hal yang halal, ya, itu sebagai tanda bahwasanya itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa hadza iftira'un 'ala Allah, maka ini bentuk kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengharamkan sesuatu yang halal itu sudah dosa sendiri. Kemudian kalau dia meyakini itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sudah dosa sendiri, yaitu dosa mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak menyuruh ibadah dengan cara menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Ya. Maka kalau ada seorang yang mengharamkan yang halal, kemudian ditambah dengan keyakinan ini bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jelas ini sesuatu yang menyimpang dan dosanya berlipat, ya. Li'anna Allah lam yashra' li ibadati tarkit thayyibat, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan beribadah dengan cara meninggalkan hal-hal yang baik. Bal amarahum bil akli minha, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk memakan darinya, artinya dari hal yang baik tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, ini disebut para rasul, orang-orang yang terbaik di alam semesta ini, ya. Wahai para rasul, makanlah dari apa-apa yang baik dan beramal solehlah, ya. Di sini Allah memanggil dengan para rasul, orang yang terbaik, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, paling bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, paling sesuai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk memakan yang baik, artinya yang Allah telah halalkan, ya. Wa'malu shaliha, kemudian diperintahkan untuk beramal soleh. Artinya makan makanan yang baik dengan beribadah itu enggak bertentangan, ya. Malah justru ketika seorang itu menghalalkan yang memang Allah halalkan, kemudian mengkonsumsinya dan digunakan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah klop, sudah pas.
ya, melaksanakan kedua perintah sekaligus, untuk makan yang baik dan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 176 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sampai seorang itu, saya dalam rangka puasa saya haramkan daging. Ya, saya haramkan ini, ya. Kayak orang Jawa puasa mutih, ya, dalam rangka biar dekat cari wangsit, ya, agar dapat wangsit dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dapat bisikan tertentu. Puasanya puasa mutih atau puasa ngerowot, ya, enggak makan tanaman-tanaman yang merambat, ya. Kalau puasa mutih pokoknya sing putih-putih ra dipangan, ya, kayak kapuk, ya, mori, ya, ra dipangan. Kula men mboten mangan ngoten niku, Pak, ya. Ini puasa mutih namanya, ya, maksudnya nasi enggak dimakan, ya. Yang warnanya putih-putih enggak dimakan. Ini orang Jawa ketika melakukan ritual-ritual yang mereka atasnamakan ritual ibadah, ya. Walamma hamma jama'atun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadza ghadiba alaihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beberapa jamaah dari para sahabat, ya, di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, mereka ingin melakukan hal semisal ini, artinya dalam rangka ibadah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika Nabi mendengar ini, marah Nabi, ya. Mungkin kita pernah dengar kisahnya, ya. Salah satunya sahabat tersebut adalah Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu, yang dengan sahabat yang lainnya, ya, kalau nggak salah ada 2 orang sahabat lagi, jadi 3 orang datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, ya. Waktu itu Nabi nggak ada, maka mereka bertanya tentang ilmu, bagaimana ibadahnya Nabi kalau sendirian, ya, ibadah yang rahasia artinya, ya. Maka diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibadahnya Nabi itu kuat, ya. Terus kemudian ibadahnya Nabi itu khusyuk dan lain sebagainya dari hal-hal yang menakjubkan orang tersebut. Maka 3 sahabat ini merasa rendah diri. Nabi kan sudah diampuni dosanya, Nabi kan sudah dijamin masuk surga, ya wajar kalau ibadah semacam itu. Malah kalau kita belum, maka ayo kita ibadah lebih kencang lagi, lebih kuat lagi dibandingkan Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Sehingga yang satunya mengatakan, saya nggak mau nikah, ya, akan saya jomblo terus, ya, biar bisa ibadah, fokus ibadah, nggak ngurusi istri anak. Yang satu mengatakan, kalau gitu saya akan puasa terus, nggak buka, ya, artinya setiap hari puasa terus, ya. Yang satunya, saya nggak akan tidur malam, saya akan habiskan malam itu untuk sholat lail terus, ya. Maka ketika Nabi datang, orang ini sudah pulang, ya. Kemudian diberitahukan oleh Aisyah bahwasanya tadi ada orang bertanya seperti ini dan kemudian mengatakan seperti ini. Maka Nabi pun dipanggil sahabat tersebut. Siapa tadi yang mengucapkan ini, nggak mau nikah, ya, dengan alasan ibadah, nggak mau tidur dengan alasan sholat malam terus, nggak mau buka dengan alasan puasa terus. Ketahuilah, saya ini orang paling bertakwa di antara kalian. Saya puasa, saya juga berbuka. Saya sholat malam, saya juga tidur. Dan saya juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku, maka bukan dari golonganku, ya, tidak termasuk orang muslim, ya. Maka ini
di antara yang ingin dilakukan oleh sebagian sahabat. Bahkan tidak hanya 3 ini. Saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ternyata banyak dulu para sahabat ya itu ingin melaksanakan tabatul, ya, ingin melaksanakan menjomblo, tidak mau nikah dengan alasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya bagus, ya. Alasannya bagus, tapi dengan cara yang tidak dibenarkan, yaitu mengharamkan wanita, ya. Dan ada yang berniat untuk mengkebiri. Nah, ya, para sahabat, di antara para sahabat itu bahkan ada yang berniat ingin mengkebiri diri, ya. Jadi mengkebiri, kalau manusia itu dikebiri itu telurnya itu dipukul, Pak, dipecahkan, ya. Sakit, Pak, tapi nggak sampai mati, ya. Itu namanya mengkebiri, ya. Itu dalam rangka ibadah. Tapi ini dilarang oleh Nabi SAW, ya. Karena manusia terbaik saja yang paling bertakwa itu tetap nikah, ya, tetap berbuka, tidak selamanya berpuasa, dan juga tidur, ya, tidak selamanya sholat semalam suntuk, ya. Wa amma ta'abbuduhum bitarki zinatillah, adapun ibadahnya mereka dengan meninggalkan perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan di muka bumi ini, ai taqarrubuhum ila Allah bitarki zinatillah, yaitu mereka beribadah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perhiasan. Ai at-tazayyun bil libas, yaitu memakai perhiasan berupa pakaian. Haitsu kanu yatufuna bil baiti uratan, di mana mereka bertawaf, ya, di Ka'bah dengan telanjang, ya. Jadi meninggalkan pakaian, kan. Faraddallahu alaihim biqaulihi qul man harrama zinatallahi, maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan firman-Nya, qul man harrama zinatallah, katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dalam surah Al-A'raf tadi, ya. Ai ma huwa dalilukum, artinya apa dalilmu, ala ma taf'aluna min tarkil libas, ya, ketika kalian meninggalkan untuk tidak mau berpakaian, apa dalilnya? Qul ma harrama zinatullah, ya. Katakanlah man harrama zinatullah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah tersebut, ya. Kalian meninggalkan, enggak mau berpakaian, itu dalilnya apa, ya. Padahal Allah menyuruh untuk menutup aurat, dan menutup aurat tidak mungkin kecuali dengan pakaian. Wa tajammul, dan juga meninggalkan berhias, wa satril aurah, dan juga menutup aurat, wa tarkit thayyibat minar rizq, dan juga meninggalkan hal-hal yang baik dari rizki yang Allah rizkikan. Li'anna at-tahrima yahtaju ila dalilin, kenapa Allah mengatakan qul man harrama zinatallah, maknanya adalah ma huwa dalilukum, dalilmu mana, ya, ketika mengharamkan ini, ya. Maka jawabannya adalah karena mengharamkan sesuatu itu butuh dalil, ya. Wal aslu fil libas wal ma'akil wal masyarib al hillu, dan asal dari pakaian, makanan, minuman itu adalah halal, ya. Jadi asal di dalam masalah duniawi ini adalah halal, ya, berkaitan dengan masalah duniawi, ya, maka tidak boleh diharamkan. Kalau mengharamkan harus ada dalil, ya. Misalnya binatang ini haram, ya, singa ini haram, macan ini haram, misalnya seperti itu. Tikus ini haram, ya. Ini diharamkan kenapa? Karena ada dalilnya, ya. Tapi selama nggak ada dalil, maka kembali ke asal, hukum asalnya halal, ya. Bagaimana hukum bekicot, bagaimana hukum binatang yang
di lautan misalnya, semuanya halal ya, karena memang tidak ada dalil yang mengharamkannya, kembali ke asal. Tapi ketika ada dalil yang mengharamkannya, maka barulah dikatakan haram. Pakaian juga seperti itu, semua pakaian asalnya halal, tapi ketika ada dalil ya, ternyata pakaian tersebut ketika dipakai tidak menutup aurat, padahal perintahnya harus menutup aurat, berarti pakaian tersebut nggak boleh dipakai di luar rumah ya, yang menampakkan aurat ya. Atau pakaian sutra misalnya bagi laki-laki, maka ini pakaian yang jenisnya sutra dipakai laki-laki haram karena ada dalilnya ya. Tapi ketika nggak ada dalilnya, maka kembali ke asal ya. Minuman juga seperti itu ya, semua jenis minuman apapun halal ya, kecuali kalau ada dalilnya seperti minuman yang memabukkan ya. Taib. Li'anna Allah khalaqa hadhil asya'a li'ibadihi, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sesuatu ini untuk hamba-hambanya. Wa kama fil hadithi as-sahih, dan sebagaimana dalam hadis yang sahih, innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu baik atau indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayatkan Imam Muslim. Fatarkul tajammul min babil wara laisa min dinil Islam, maka meninggalkan mempercantik, memperbagus diri ya dalam rangka wara agar tampak soleh ya, ini bukan dari agama Islam. Fal yatajammal bil libas, maka hendaknya seorang itu mempercantik dirinya, memperbagus dirinya dengan pakaian. Wal ya'kul minat thayyibat, dan hendaknya dia makan dari hal yang baik. Wa yashkurillaha azza wajal, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan hal yang baik yang Allah berikan. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan an yara athara ni'matihi alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis hasan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai apabila dia memberikan nikmat kepada hambanya dengan satu nikmat ya. Allah suka kalau Allah melihat bekas nikmatnya tersebut terhadap hamba tersebut, artinya dipakai, digunakan ya. Kalau dikasih kelebihan rizki ya, pakai pakaian yang pantas lah ya, kecuali kalau tadi memang nggak punya, nggak ada masalah ya. Walakin yakunu dzalika min ghairi israfin wala makhilatin, akan tapi ingat ya, walaupun boleh tajammul, boleh memperbagus, mempercantik diri, akan tapi yang demikian itu tanpa israf ya, tanpa berlebih-lebihan, dan bukan untuk makhilah. Makhilah itu al-kibar, yaitu dalam rangka kesombongan ya. Kalau dalam rangka kesombongan maka nggak boleh. Makanya kalau kita ingin tajammul ya, kemudian kok ada rasa sombong dengan baju yang kita pakai, kendaraan yang kita gunakan, maka tinggalkan itu lebih baik ya. Walaupun kita mampu itu, tapi karena terkadang terbetik rasa sombong, wah habis naik mobil ini, kemudian punya mobil ini kok rasanya gembedi ya, kayaknya orang penting ya, lainnya jadi rendah, maka lebih baik tinggalkan tunggangan yang membuat kita sombong tersebut, tinggalkan. Demikian juga ketika kita punya baju ya, punya baju yang amat bagus, kalau dipakai di luar kok kayaknya menjadi wah ya perasaan saya, maka tinggalkan baju tersebut ya. Bisa dipakai ketika saat kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada masalah. Karena ada sebagian ulama itu pakai baju yang paling bagus, paling mahal, tapi digunakan hanya untuk sholat lail ya. Jadi enggak ada yang dia harapkan dari perhatian manusia, dia hanya mengharapkan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Digunakan hanya untuk sholat lail saja ya, tidak pernah digunakan untuk keluar ya. Padahal bajunya mahal, paling bagus ya, tapi dia gunakan hanya untuk
di sepertiga malam menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rizki kepada dirinya tersebut. Ini sesuatu yang terpuji, ya. Lakin yakunu dzalika min ghairi israf wala makhillah wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatajammalu fi jismihi wa fi malabisihi wa yakhussu muqabalatal wududi bimazidi tajammul. Dan dahulu Nabi alaihi salatu wasallam juga tajammul, berhias diri, ya, di jasadnya, ya, artinya tubuhnya dia seperti menyisir rambutnya, tidak dibiarkan acak-acakan, juga pakaiannya. Kalau dia Rasulullah SAW punya pakaian yang bagus, dipakai pakaian yang bagus, ya. Tapi ketika Rasulullah pakai pakaian bagus, diminta sahabatnya, dikasih. Rasulullah itu orang yang tidak pernah menolak permintaan. Pernah satu hari Rasulullah itu pakai pakaiannya compang-camping, istilahnya masih ada tambalan-tambalan. Kemudian ada salah seorang sahabiah yang sedih melihat Rasulullah kok pakai pakaiannya ala kadarnya. Ya memang waktu itu punyanya itu. Kemudian dibikinkan pakaian yang bagus dari hasil tenunannya sendiri. Kemudian dikasihkan Rasulullah SAW. Langsung dipakai oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian dipakai untuk berkhutbah, artinya untuk memberikan wejangan, nasihat kepada para sahabatnya. Tahu-tahu ada salah satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alangkah indahnya bajumu. Kalau aku yang memakainya, tentunya aku akan menjadi orang yang beruntung, ya. Intinya minta. Maka Rasulullah seketika itu pula langsung lepaskan bajunya, dikasihkan, ya. Ternyata setelah para sahabat yang lainnya, wah kamu ini gimana? Rasulullah kok tahu Rasulullah itu orang yang nggak pernah menolak permintaan, kamu minta. Maka sahabat tersebut mengatakan, demi Allah, bukan aku ingin baju tersebut, tapi aku ingin karena baju itu sudah nempel dengan keringat Nabi SAW, maka dia ingin mencari tabarruk. Artinya aku ingin dikafani dengan baju tersebut, karena baju tersebut sudah nempel dengan kulitnya Nabi SAW. Dan ini bertabaruk dengan jasadnya Nabi SAW. Dan juga Nabi SAW pernah mengkhususkan, yaitu untuk menemui para utusan dengan memakai baju tertentu atau menambah tajammul, artinya dengan berhias, ditambahi berhiasnya lebih rapi daripada biasanya. Ada sebagian riwayat mengatakan memakai celak, ya, beliau alaihissalatu wassalam. Ini contoh dari Nabi alaihissalatu wassalam yang menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu bertaqarrub kepada Allah dengan meninggalkan hal yang baik dan meninggalkan perhiasan, ya. Justru dalam Islam itu ketika kita diberi nikmat oleh Allah SWT, maka kita dianjurkan untuk memperlihatkan nikmat tersebut tanpa israf, tanpa berlebihan, dan bukan tujuan untuk kesombongan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka adapun dengan nikmat dari Rabbmu maka ceritakanlah, kabarkanlah, yaitu dengan menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.